Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel iCom Art. Materi yang akan kita bahas pada video ini adalah budidaya tanaman pangan. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu budidaya. Budidaya berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar, dalam artian tumbuh dan berkembang biak menjadi lebih banyak ya. Jadi budidaya ini tidak hanya tanaman pangan saja, tapi juga bisa sayur, buah, perikanan, hewan ternak ya, dan lain-lain. Cuman kita fokus pada budidaya tanaman pangan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Seharusnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tapi kenyataannya Indonesia harus mengimpor pangan. Kalian tahu nggak penyebabnya apa? Ya, penyebabnya kini para generasi muda itu tidak meminati sektor pertanian. Banyak yang mengidentikan dunia pertanian dengan kelas rendahan. Seharusnya kita harus menyadari bahwa pangan yang kita konsumsi berasal dari usaha budidaya, sehingga usaha budidaya tanaman pangan adalah usaha yang mulia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dibangun dari kemandirian masyarakatnya, yaitu masyarakat yang mampu menopang dirinya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Hal ini bisa dicapai jika warganya mempunyai jiwa kewirausahaan, jadi punya karakter kuat sebagai entrepreneur. Kalian tahu beberapa waktu yang lalu Oku Timur mendapatkan apresiasi ya, mendapatkan penghargaan kategori pengembangan pertanian perkotaan. Jadi Oku Timur itu mendapatkan ini ya prestasi. Kalau kalian lihat di berita TV ya, di media cetak maupun media online ya yang sudah ada, itu kalian lihat, atau kalian nggak tahu nih, pasti tahu dong, apalagi kalian warga Oku Timur pastinya tahu. Lanjut, kelompok tanaman yang termasuk komunitas pangan yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan lain-lain, namun dalam artian penghasil bahan baku produk pangan. Nih, Indonesia adalah negara agraris. Kalian tahu maksudnya apa itu negara agraris? Ya, negara agraris itu artinya Indonesia itu sebagai produsen pangan terbesar di dunia. Jadi sebagian besar penduduk Indonesia ini mata pencariannya yaitu dengan cara berkebun ya, bertani. Itu kenapa disebut Indonesia sebagai negara agraris. Kita akan mulai dari pengertian tanaman pangan. Tanaman pangan adalah semua jenis sumber daya hayati yang dibudidayakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jadi gini jadi wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan itu akan terus menjadi peluang yang baik selama manusia masih membutuhkan pangan untuk kehidupannya. Ya kalau manusia udah nggak butuh makan lagi ya mungkin akan surut ya. Tapi itu tidak mungkin. Jadi namanya budidaya tanaman pangan ini akan terus ada selama manusia masih membutuhkan. Makhluk hidup ya, itu masih membutuhkan. Apa saja fungsi tanaman pangan? Yang pertama sebagai bahan makanan dan minuman. Yang kedua dapat diolah menjadi beragam jenis makanan. Yang ketiga mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, ini karbohidrat ya maksudnya, ini agak sedikit typo, vitamin dan mineral. Tanaman pangan dapat dikelompokkan berdasarkan umur. Ada tanaman semusim ya. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam antara 3-4 bulan. Itu contohnya jagung dan kedelai, dan 6-8 bulan itu singkong ya. Atau ubi kayu sebutan kita.
Berikutnya adalah tanaman tahunan. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu yang lebih dari 2 tahun. Misalnya sukun atau sagu. Jadi masa reproduksinya tuh sampai dia tumbuh dewasa, tumbuhan tersebut 2 tahun. Nah, baru dia akan terus berbuah ya, seperti sukun dan sagu itu tadi. Itu maksudnya tanaman tahunan. Kalian lihat di sini ada beberapa gambar ya. Nah, gambar-gambar ini ya maksudnya adalah pengelompokan tanaman pangan, dimulai dari serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Nah, ini adalah pengelompokan tanaman pangan. Kita akan mulai dari serealia. Serealia itu di sini Ibu contohkan 2, itu ada padi dan sorghum ya. Serealia itu adalah kelompok tanaman ya, tumbuhan yang ditanam untuk dimanfaatkan bijinya. Jadi bijinya yang dimakan ya sebagai sumber karbohidrat untuk tenaga. Yang kedua, kacang-kacangan. Jadi kelompok kacang-kacangan ini ya ditanam untuk dimanfaatkan bijinya juga sebagai sumber protein dan lemak. Ini ya, ini ada kacang hijau dan kacang tanah. Nah, yang terakhir itu umbi-umbian ya. Dimanfaatkan umbinya. Ini contohnya ada kentang, ada ubi ramba. Inilah pengelompokan tanaman pangan. Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan hasil budidaya tanaman pangan. Nah, di sini ada tempe, ada tahu, kecap, ada susu kedelai. Ini ya, ini kecap. Ini Malika, kalau di iklan tuh Malika ya. Kedelai hitam. Terakhir ada tugas dari Ibu ya. Nih. Amatilah ciri-ciri tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang kamu ketahui. Berikan contoh masing-masing 3. Jadi maksudnya masing-masing 3 nih, serealia ada 3, kacang-kacangan 3 contoh, umbi-umbian 3 contoh ya. Referensinya kalian bisa lihat di buku paket ya, prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Nah, di situ kamu tulis ini 1 2 3. Misalnya 1 2 3 ini serealia dulu, dari padi. Ciri tanamannya apa? Umur tanaman, terus bagian tanaman yang dimakan. Nah, itu ya. 1 2 3 berarti ada 9 semuanya ya, dari serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian masing-masing 3. Ibu harap kalian paham ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe ya, dan lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi info-info terbaru video dari channel iCom Art. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.